Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kita. Saudara, kembali kita boleh memuji menyembah Tuhan di season yang kedua ini. Kita akan menyembah Dia, kita akan tinggikan Dia, kita akan muliakan Dia. Karena itulah kita ada sampai hari ini. Alasan kami ada hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sudah ada yang bergabung. Shalom Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Shalom, shalom Natalia, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Doa buat damai. Shalom Pak Dwi, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita satukan hati kita satukan iman kita sembah Dia, kita rindu negeri kita dipenuhi damai Kristus. Haleluya. Doa berdamai, doa berdamai di Indonesia, doa berdamai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Haleluya. Shalom Aprilia, Tuhan memberkati. Haleluya. Katakan shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Katakan doa buat damai. Damailah negeri Indonesia melalui kami anak-anak Tuhan. Haleluya. Kami perkatakan Indonesia penuh dengan damai Kristus. Indonesia penuh dengan kasih kuasa Tuhan. Haleluya. Indonesia dalam proteksi Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom Noel, Tuhan memberkati. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Katakan doa buat damai di Indonesia. Doa berdamai di Indonesia. Doa berdamai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Katakan doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Katakan shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya. Haleluya. Shalom. Indonesia penuh shalom. Shalom. Shalom bagi negeri kami Indonesia. Shalom atas bumi Indonesia. Shalom.
Indonesia penuh shalom. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom. Indonesia penuh shalom. Katakan shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Haleluya. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. 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 Shalom Bu Romdona. Tuhan memberkati. Shalom. Indonesia penuh shalom. 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 Indonesia penuh shalom. 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 Shalom Holik. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Indonesia penuh shalom. Katakan doa buat damai. Tuhan, kami rindu Kau penuhi Indonesia dengan damai sejahtera. Penuhi Indonesia dengan kasih kuasa Roh Kudus. Bumi Indonesia dipenuhi dengan kasih-Mu. Indonesia dipenuhi kuasa Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kami percaya ladang telah menguning siap untuk dituai. Indonesia dipenuhi kuasa Kristus. Haleluya. Indonesia penuh damai. Haleluya. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Lebih lagi katakan shalom. Shalom. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi pemerintahan Indonesia. Shalom buat setiap aparat-aparat yang ada di Indonesia. Buat tim dokter yang terbaik.
mahasiswa, Tuhan memberkati. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Katakan shalom. Ya Ramase. Haleluya. Kami perlu urapan-Mu. Kami rindu urapan Tuhan turun atas negeri Indonesia. Indonesia milik Kristus. Indonesia di tangan Tuhan Yesus Kristus. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom Dr. Eri, Tuhan memberkati. Haleluya. Penuh shalom Pradipta, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Katakan lebih lagi shalom. Shalom bagi negeriku Indonesia, negeri yang terbaik. Haleluya, yang dipenuhi kasih kuasa Tuhan. Indonesia takut akan Tuhan. Haleluya. Indonesia penuh shalom. Shalom. Haleluya. Terpujilah Allahku. Terpujilah Yesus Tuhan. Shalom. Indonesia penuh shalom. Shalom. Haleluya. Ya Ramase. Haleluya. Shalom. Indonesia penuh shalom. Haleluya. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. 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 Katakan lebih lagi. Indonesia penuh shalom. Katakan Indonesia penuh shalom. Lebih lagi Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Haleluya, 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 haleluya. Shalom bagi Indonesia.
Shalom beli negeri yang terbaik, negeri pilihan Allah, negeri yang dipimpin Allah, negeri yang penuh dengan kemuliaan, dengan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan kami boleh tinggal di negeri Indonesia. Kami tahu Tuhan, Kau ada di negeri kami. Kau Raja atas Indonesia. Kau yang menghalau segala sesuatu, roh maut, roh kematian, roh kecelakaan atas negeri kami. Kami percaya kami aman di tangan-Mu. Kami rindu terus menyenangkan, memuji, menyembah Engkau melalui pujian yang akan kami naikkan. Kami percaya Tuhan, satu hal kerinduan kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Bersama saudara-saudari kami yang streaming maupun yang live, kami rindu menyenangkan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. More than yesterday, I need you more. More than what can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Katakan, I need you more. Haleluya. 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 Kau yang layak disembah, Kau layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Shalom Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Glory, haleluya. I need you more than yesterday. I need you, Lord. More than what can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. Lebih lagi kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan-Mu hari ini dan selamanya. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Haleluya. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. Haleluya. I need you, Lord. Glory bagi-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami rindu Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami, karena firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Kami butuh urapan-Mu, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Engkau Raja yang bertata atas setiap hati kami, atas live kami malam hari ini. Kaulah Raja, Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa. Ini pestamu, Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang punya kuasa luar biasa atas kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Shalom. Haleluya. 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 Tuhan baik atas setiap kita. Kita percaya saudara ya,
Mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu-satu mungkin ya, karena tulisannya ini berbalik ya. Karena posisinya jadi agak miring-miring juga saya melihatnya. Tapi saya percaya setiap yang streaming maupun yang live, saya percaya shalom buat kita semua. Shalom, shalom, damai sejahtera Allah, sukacita yang dari Kristus boleh turun atas saudara dan saya. Dan saya percaya yang setia bergabung sampai pada malam hari ini di session yang kedua, kita akan menerima porsi berkat firman Tuhan sesuai dengan iman percaya kita masing-masing, saudara. Pada malam hari ini kita semua tahu bahwa tadi kita menyampaikan tentang bagaimana seorang Raja Salomo ya. Bagaimana kejatuhan Salomo, mengapa Salomo sampai gagal, kita tadi baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai yang ke-13, 14. Ini kita mulai di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-14 sampai 25. Saya minta tolong kepada saudara saya, Mas Bagas. Haleluya. Kita baca, saudara. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-14 sampai 25. Lawan-lawan Salomo. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom, ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah agak itu ya, biar jelas, kita jangan buru-buru. Kita bacanya agak pelan-pelan supaya dapat kita mengerti. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan namanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Fir'aun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Fir'aun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya. Dan Tahpenes menyapih dia di istana Fir'aun, sehingga Genubat ada di istana Fir'aun di tengah-tengah anak-anak Fir'aun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Fir'aun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu bertanyalah Fir'aun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Zoba. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja. Haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan yang lumayan cukup panjang. Saya percaya saudara semua menyimak ya. Bisa dibaca kembali supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 11 tadi ya, yang pertama, season pertama dari ayat pertama sampai ayat 14. Maksud saya terus ini tadi ayat 14 sampai 25. Mengapa Salomo mengalami kegagalan? Mengapa sampai ia melakukan sesuatu yang dibenci Allah? Ia gagal karena membiarkan dirinya dipengaruhi ya.
saya sampaikan kembali dengan cepat supaya saudara dan saya mengerti. Ya, dipengaruhi oleh istri-istrinya, membiarkan dirinya dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari berbagai negara dengan kebudayaan dan agama mereka masing-masing. Salomo dipengaruhi untuk turut beribadah kepada para dewa-dewi istri-istrinya. Ini ada di dalam ayat 3 sampai 8 di dalam 1 Raja-Raja 11 tadi. Saudara bisa kembali baca. Akibatnya Tuhan menghukum Salomo dan memecahkan kerajaan yang telah dipersatukan oleh Daud dan hanya menyisakan bagian kecil yang masih dikuasai oleh dinasti Daud. Itu pun karena ikatan janji Tuhan kepada Daud. Ayat 11 sampai 13 Saudara. Kita akan simak ya. Kembali lagi, ini yang season pertama tadi. Selain itu Tuhan juga memakai beberapa pemberontakan yang kita baca ada di ayat 14 sampai 25 yang dibacakan oleh saudara saya tadi, Mas Bagas. Pemberontakan untuk menghukum Salomo. Salomo tidak memakai hikmat Allah. Salomo memakai hikmat yang ada di dunia. Salomo tidak memakai hikmat Allah sehingga dia menjadi seperti saat ini. Dia menjadi kacau, maksud saya saudara. Tetapi memakai hikmat dunia. Ia menikahi 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundek. Itu hikmat dunia, bukan hikmat Allah ya. Terus mungkin sebagian istri-istrinya itu dicintainya ya. Kita mungkin dicintainya sebagian istri-istrinya dari 700 istri dan 300 gundek. Itu ada di dalam ayat 1 dan 3 di dalam 1 Raja-Raja 11. Tetapi mungkin juga istri-istrinya itu dinikahinya karena alasan sesuatu politik demi memelihara perdamaian. Karena pada zaman itu saudara, menikahi ratu atau putri dari negara tersebut itu hal yang biasa dilakukan oleh raja-raja. Pada waktu zaman itu, pada masa itu, hal yang biasa. Sikap itu namanya adalah hikmat dunia. Jadi saat Salomo menyukai banyak wanita-wanita yang menarik hatinya, itu hikmat dunia. Salam Advenia, Tuhan memberkati. Jadi saudara dan saya, berapa banyak orang jatuh karena hikmat dunia. Mereka melihat terus tertarik. Mereka tertarik dengan yang sia-sia, yang bisa binasa. Berapa banyak orang yang sudah melayani. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 tahun ya saudara, yang lalu kalau tidak salah saudara, kita melayani hamba Tuhan jatuh di dalam dosa perzinahan. Hamba Tuhan tersebut sampai diusir dari tempat dia melayani. Akhirnya saudara, saat kita melayani beliau, saya katakan saudara, saya melihat dari matanya itu benar-benar beliau ingin bertobat. Jadi manusia tidak berhak untuk menghakimi satu dengan yang lain. Penghakiman hakim yang sesungguhnya itu Yesus Tuhan. Jadi kita tidak ada hak. Jadi saat saya melihat sudut mata dia begitu, dia itu rindu ingin diubahkan, tapi tidak ada satupun yang percaya. Bahkan seperti firman Tuhan yang lain mengatakan waktu ada wanita Samaria dibawa di depan kaki Tuhan, dia berkata wanita ini kedapatan berzina. Mereka ingin melempari dengan batu, tapi Tuhan katakan siapa yang tidak berdosa boleh lempar wanita itu dengan batu. Tapi akhirnya semua orang itu mengundurkan diri. Mereka meninggalkan tempat itu karena apa? Karena mereka tidak ada yang tidak berdosa. Dan akhirnya waktu bersama dengan wanita itu Tuhan berkata, Yesus berkata, "Hai wanita, dosamu telah diampuni." Saudara, mari kita bersama memiliki karakter Kristus, belajar memiliki karakter Kristus. Ya, kita nggak berhak untuk menghakimi satu dengan yang lain. Ya, apapun yang dilakukan, kita hanya bisa mendoakan dan melayani. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita tidak seperti yang dialami oleh Salomo seperti ini, saudara. Dia menikahi wanita pada zaman itu, ratu dan putri itu sudah biasa pada zaman itu. Ya, tidak ada, sudah biasa yang biasa dilakukan oleh raja-raja pada masa itu. Sikap itu adalah hikmat dunia. Namun hikmat dunia seperti itu menuntut harga yang sangat mahal. Ada harga yang akan kita bayar, saudara. Seperti tadi, dosa itu tidak langsung kelihatan.
Tidak langsung kelihatan, tapi konsekuensi dari dosa, hukum dosa adalah maut. Konsekuensinya kita akan menghadapi dosa itu, saudara. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Salomo bayar mahal. Pertama, menyembah Allah dari bangsa lain merupakan pelanggaran terhadap titah Tuhan, firman Allah. Ya, ada di dalam Ulangan 17 ayat 17, saudara ya. Saudara bisa catat Ulangan 17 ayat 17. Kedua, dengan menyembah Allah dari bangsa lain berarti Salomo mengorbankan imannya demi kepuasan lahiriah semata. Salomo korbankan imannya untuk kepuasan, hanya untuk memuaskan hasratnya, hawa nafsunya, saudara. Terus selanjutnya, saudara, pada saat ini banyak orang yang bersedia mengorbankan. Pada saat-saat ini apalagi keadaan semakin membuat banyak orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan mengalami banyak ketakutan karena pandemi COVID-19. Begitu banyak orang meninggalkan Tuhan karena apa? Pasangan hidup yang berbeda. Sudah banyak sekali mereka bilang gak apa-apa, sudah biasa, belum apa-apa, saudara. Mereka meninggalkan begitu saja yang sudah pelayanan jadi worship leader, singer, menyampaikan firman pun meninggalkan Tuhan dengan kata gak apa-apa, biasa saja. Saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba yang ditawan oleh Roh Allah, kita ini punya kewajiban. Kita punya kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Melalui siapa? Yerusalem dulu, saudara. Kita layani Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita rindu orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, miliki keintiman itu yang selalu saya sampaikan di dalam setiap khotbah saya. Miliki keintiman. Kalau engkau intim, engkau kuat, engkau perkasa. Dari mana kita bisa memiliki kesaktian? Ya, intim itu menjadikan kita sakti, saudara. Menjadikan kita perkasa. Menjadikan kita mengerti apa yang Tuhan mau. Intim menjadikan kita menjadi seperti yang Tuhan mau, berkarakter seperti Kristus. Ya, Salomo mengorbankan segala sesuatunya untuk yang sia-sia. Nangis, saudara, saya kalau baca ini, eman banget. Sangat teramat disayangkan. Mengerikan, saudara. Namun yang lebih parah lagi, saudara, banyak orang-orang yang mengorbankan imannya. Saya lihat di mana-mana, di sekitar saya juga. Demi karena mamon, demi karena kedudukan, demi karena kehormatan. Supaya dihargai orang, supaya dihormati, supaya dianggap orang. Padahal saudara dan saya, saat kita memiliki keintiman tinggal bersama Tuhan, promosi saudara dan saya datang bukan dari kedudukan, bukan dari tingkat status sosial kita, tapi dari cara kita menyembah Tuhan. Bagaimana penyembahan kita akan Tuhan? Apakah kita berlutut, berdoa, dan menyembah seperti yang Daniel lakukan? Kalau itu kita lakukan, saudara, promosi saya dan saudara turun. Tuhan akan jadikan saudara kepala dan bukan ekor. Saudara akan terus tetap naik dan tidak akan pernah turun. Siapa yang akan bisa bawa kita turun kalau Tuhan sudah mengangkat saya dan saudara? Siapa yang bisa merendahkan kita kalau Dia sudah tinggikan kita? Tidak ada, saudara. Tidak ada yang bisa merendahkan saudara dan saya saat Dia meninggikan kita. Tidak ada yang bisa. Haleluya. Dia Allah Maha Perkasa. Sangat disayangkan Salomo memiliki segalanya. Limpah, saudara. Dia harus kehilangan, dia bayar harganya sangat mahal, saudara. Dia bayar harga sangat mahal untuk memuaskan hawa nafsunya. Hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, padahal dia memiliki kekayaan, ya. Dia memiliki segala sesuatu, dia terhormat, dia berkuasa. Dia kehilangan kekudusan dan kehilangan berkat Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di hari-hari pertama sepertinya baik. Di tahun-tahun pertama sepertinya semua sukses. Sepertinya semuanya berhasil. Sepertinya semuanya beruntung di hari-hari pertama, di tahun-tahun pertama. Tapi konsekuensi dari dosa, saudara harus bayar mahal untuk itu. Untuk itu saudara, 20 tahun sekian bulan, 3 bulan saya melayani Tuhan. Saya selalu berkata, pegang tanganku Tuhan, jangan pernah kau tinggalkan. Bunyi-bunyian di sekitarku membuat aku kuat. Di saat bunyian itu semakin bergemuruh, semakin ku merapat kepada Engkau. Tidak ada alasan untuk aku tidak datang kepada Engkau. Pikiran dan hatiku mau kufokuskan kepada Tuhan. Terjadilah seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Saya selalu berkata seperti itu dan berkata, hai jiwaku pujilah Dia. Hai jiwaku sembahlah Dia. Hai mataku tertujulah kepada Dia. Sebab Dia Allah yang mengubahkan keadaanmu. Dia Allah yang akan memberkatimu. Dia akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Dia akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Saudara, 2015 beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu tepatnya, kurang 4 tahun kurang saudara, saya itu hamil untuk anak yang kelima. Haleluya. Saya mengalami keguguran. Saat saya berdoa sama tim doa yang pertama kali, bernama Ibu Yuni ya saudara, itu pertama kali saya tim doa saya, terus Bapak Gembala saya suruh saya untuk USG. Saat saya USG saudara, waktu sebelum USG, roh saya berdoa bersama tim 3 orang, 4 orang bersama saya. Kita berdoa, kita memuji, menyembah. Allah bilang apa, tidak usah dikuret. Tanganku sendiri yang akan membersihkan semua luka-lukamu. Tuhan, Allah bekerja luar biasa. Selama 2015 Ria diam, bersama Roh Kudus, tetap melangkah melakukan bagian yang harus saya lakukan. Apa yang terjadi saudara? Di tahun 2019, sesuatu itu Tuhan keluarkan atas saya. Dan selama 4 tahun itu apa yang terjadi Ria? 2015 sampai 2019. Di akhir-akhir baru-baru ini berapa bulan yang lalu saudara. Apakah selama itu badan kau capek atau lemas atau sakit atau tidak? Saya tetap energik, saya melayani Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Tuhan berkata waktu itu, aku sendiri akan membersihkan lukamu. Aku yang akan kuret semua yang kotor-kotor itu akan kukeluarkan. 4 tahun saudara, Tuhan bekerja spektakuler. Haleluya. Kita percaya kalau kita setia melakukan titah-titah Tuhan, kita akan mengalami janji Tuhan. Dan Ria mengalami kesehatan yang prima dari Tuhan. Semua yang excellent Dia berikan. Karena apa? Saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala perkara atas hidup saya, keluarga saya, pelayanan saya. Dimanapun saya berkomunitas, saya percaya roh Allah bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan titah Tuhan supaya kita tidak bayar mahal untuk semua yang sia-sia saudara. Kalau kita bayar mahal untuk sebuah janji Tuhan, tidak menjadi masalah saudara, karena Tuhan menyertai. Tapi kalau untuk dosa kita bayar mahal, tidak ada penyertaan Kristus. Yang ada kita akan mengalami badai yang tidak kunjung berhenti, yang artinya kita akan mengalami duka cita sepanjang hidup kita seperti yang dialami Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari semua kita merenungkan. Saat kita benar-benar mengalami kasih karunia Allah, saudara, kita akan terus berjalan di dalam ketepatannya. Mungkin saudara berpikir, aku berbuat dosa tapi aku tidak mengalami apa. Belum saudara. Tapi saudara akan bayar mahal. Konsekuensi dosa itu akan saudara terima. Karena apa saudara? Upah dosa adalah maut. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini bila kita melihat seseorang yang melakukan dosa namun hidupnya nampak tenang. Mungkin kita melihat banyak orang yang melakukan dosa hidupnya tenang, malah sepertinya diberkati, malah sepertinya happy ya saudara.
Tapi saudara mau tahu, ada konsekuensi dosa yang harus dibayarnya. Satu kali nanti dia harus membayar pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Saudara, hanya karena kasih karunia Allah menunda hukumannya, tetapi kelak pasti akan dijatuhkan setimpal dengan apa yang dia lakukan, apa yang saudara dan saya lakukan. Tapi malam hari ini mari saudara, kita belajar bagaimana Salomo mengalami kemerosotan rohani yang begitu total, ya, yang berakibat fatal. Saya katakan, Salomo mulai belajar, mulai sebagai orang yang mengasihi Tuhan, berjalan menurut ketetapan-ketetapannya dan membangun bait Allah. Tapi akhirnya saudara sendiri tahu bahwa Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala karena istri-istrinya, 700 istri dan 300 gundik yang menggeser kesetiaan Salomo kepada Tuhan ke ilah yang lain. Demikian juga saudara, kita akan buka di dalam 1 Raja 3 ayat 10-14. Raja-Raja 3 ayat 10 sampai 14. Ya. Saya ringkas saudara tinggal menikmati malam hari ini. Ya, firman Tuhan mengatakan seperti ini saudara. Kepadanya diberikan pengertian rohani yang khusus, dan ia menulis sebagai Alkitab adalah ilham Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, pada malam hari ini kita percaya Salomo memulai segala sesuatunya dengan mengasihi Tuhan, berjalan dengan ketetapannya dan membangun baitnya. Ada di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3, ayat 6 dan 1. Ayat 3. Terus 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Ia mengalami kasih karunia dan keselamatan Allah. Kepadanya diberikan pengertian rohani yang khusus. Sudah khusus. Tapi bisa juga Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala karena dia membiarkan hatinya. Saudara, malam hari ini mari kita minta Tuhan, tawan hatiku supaya hatiku hanya fokus kepada Tuhan. Tawan hatiku supaya hatiku hanya memikirkan perkara di atas. Tawan hatiku supaya hatiku hanya terpaut kepada Tuhan. Terus saudara, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 10 sampai 14, dan ia menulis sebagian apa yang dikatakan Salomo itu saudara. Salomo menerima ilham Roh Kudus. Coba dikutipkan sedikit. Saya kok lupa ini nulisnya. Coba dikutipkan sedikit. 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau amin. Ayat 14 Salomo meminta apa? Roh pengertian dan roh hikmat. Betul Mas Bagas? Iya. Jadi saudara, yang kedua, poin yang kedua, sekalipun demikian hati Salomo mengeras akibat tipu daya dosa. Dosa kalau sudah menipu saya dan saudara, ngeri saudara. Mengeraskan hati kita. Jadi bebal, tidak peduli dengan kebenaran. Mau diapa-apain juga nggak peduli. Karena apa? Egonya. Karena apa? Karena tidak mau, tidak ada kerendahan hati. Orang kalau tidak memiliki kerendahan hati nggak bisa ditegur, saudara. Tegar tengkuk, keras kepala. Dia menganggap kebenaran diri sendiri. Berapa banyak saya menjumpai yang seperti itu. Terus firman Tuhan, apakah perlu saya jawab seperti yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego? Tidak perlu kita jawab. Biarkan buah kebenaran itu yang menjawab. Itu terjadi di dalam pelayanan kami, saudara. Saya tidak pernah menjawab sesuatu yang tidak perlu saya jawab. Tapi saya selalu berkata, biarlah buah kebenaran. Saya ini carang Tuhan, engkaulah pokok anggur. Dan aku nempel kepada Tuhan, saya nempel. Biarlah engkau Tuhan yang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Karena apa saudara? Kita mau terus di dalam pengaturan Tuhan. Saat kita fokus kepada yang lain seperti Salomo diseret, akhirnya membangkitkan murka Tuhan. Salomo ini menyakiti hati Tuhan, saudara.
Salomo mengeraskan hatinya karena akibat tipu daya dan berbalik dari Tuhan menyembah dewa-dewa lain. Ia membangkitkan murka Tuhan dan oleh karena itu dihukum oleh Allah. Allah menghukum Salomo karena dia melakukan banyak pelanggaran dari ayat yang kita baca di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 13. Ya, ada di dalam Ulangan 29 ayat 14 sampai 21. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Coba Pak Gub, Ulangan 30. Ayat 30, saudara. Ulangan 29. Sebentar. Ulangan 30 ayat 15. Saudara bisa tulis karena ini waktunya sudah tinggal 14 menit ya. Kita percaya saudara, Ulangan 30 ayat yang kelima. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudara dan saya, firman Tuhan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saya milih kehidupan dan keberuntungan, saudara. Amin. Saya pilih kehidupan dan keberuntungan. Katakan kehidupan dan keberuntungan. Kehidupan dan keberuntungan dalam nama Yesus terjadi atas saya dan saudara ya. Terus saudara, kesalahan Salomo yang fatal ialah berusaha mencari kuasa, keberhasilan, kekayaan, pemuasan hawa nafsu dengan jalan berkompromi dengan dan bertoleransi terhadap penyembahan berhala dan dosa. Salomo mencari persekutuan yang tidak kudus dengan menyembah berhala, membuat tempat untuk pemujaannya. Salomo membiarkan dirinya diseret oleh berhala-berhala yang bisu, persekutuan yang tidak kudus dengan bangsa-bangsa asing, saudara. Salomo dibiarkannya dirinya sedemikian jatuh. Saudara bisa buka di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 10 sampai 14 ya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar. Kita buka di dalam Ulangan 17 ya. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 itu mengenai perintah-perintah Allah bagi raja-raja tentang bersekutu dengan orang asing, memperoleh kuda-kuda dari Mesir, beristri banyak dan mengumpulkan banyak perak dan emas. Dan bahkan saudara, kita akan buka ayat selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 11 ayat 41 sampai 43. Salam bulan, Tuhan Allah memberkati. 1 Raja-Raja 11 ayat 41 sampai 43. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bahkan sampai di tempat perhentiannya, di saat dia sudah tidak ada, saat Salomo mati, tidak dikatakan Salomo menyesal, tidak ditulis di dalam Alkitab. Yang sudah saya cari saudara beberapa hari ini, kita benar-benar belajar untuk bagaimana sih pribadi seorang Salomo. Salomo tidak menyesal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini kita belajar supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan, miliki keintiman dengan Tuhan. Jangan biarkan saudara orang yang sudah sehebat Salomo pun bisa jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau malam hari ini kita bergandengan tangan. Katakan kepada tim doa saudara,
kepada teman-temanmu. Mari kita bersama berdoa. Mungkin karena pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa berjumpa muka. Mungkin saudara bisa melalui chatting, bisa melalui WA, bisa melalui IG. Bagaimana bisa segalanya saudara? Kalau kita mau Tuhan selalu beri cara. Mari kita belajar supaya kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Tapi kita mau belajar melalui ini saudara. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Dia. Kita mau menyembah Dia. Jangan biarkan hati kita memberontak. Karena apa? Harga yang akan kita bayar terlalu mahal untuk sebuah pemberontakan. Tapi biarlah kita merenungkan ketetapan Tuhan. Kita merenungkan ketetapan Tuhan. Kesaksian saya tadi saudara, benar-benar saya boleh alami. Tim doa saya ada di tempat ini. Juga mungkin beberapa yang streaming juga tahu. Tapi saya percaya Allah turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita pegang janji Tuhan. Tuhan Allah bisa dipercayai sekarang, kemarin, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah yang bisa kita percayai. Janjinya ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Kuasanya ya dan amin. Kasih-Nya ya dan amin. Dia Allah yang berdaulat atas saya dan saudara. Saudara nggak perlu ragukan kedaulatan Tuhan, kebaikan Dia. Malam hari ini saudara, engkau tahu bahwa hari-hari ini hari-hari yang jahat. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi anak-anak Tuhan berjaga-jaga setiap hari 24 jam. Setiap hari kami berjaga-jaga saudara. Kami nggak biarkan tubuh yang lemah, daging yang lemah ini saudara mengikat kami. Tapi kami perkatakan daging tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Saya akan berdoa. Taruh tangan kananmu di dadamu, saya akan berdoa. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan kami nggak akan mengalami, kami tidak akan mengulangi kejadian apa yang telah terjadi atas Raja Salomo. Tapi kami mau belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami tidak ingin jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Untuk itu Tuhan kami akan siap siaga berjaga-jaga setiap hari. Bersama Engkau melakukan perkara yang dahsyat. Kami akan duduk di kaki-Mu 24 jam. Kami ambil waktu 10% dari 24 jam untuk datang tersungkur di kaki-Mu. Seperti Daniel 3 kali sehari berlutut, berdoa, memuji, menyembah Engkau. Demikian kami juga mau melakukan hal yang sama. Supaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Seberapa yang streaming dan yang live malam hari ini, kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus, urapan Tuhan turun. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera, sukacita yang dari Kristus turun atas hidup saudara dan saya. Kami percaya Tuhan, malam hari ini sukacita surga. Sukacita surga mengalir di dalam setiap hati kami. Kami ekspresikan melalui tingkah laku kami, perbuatan kami. Karena buah-buah roh Allah itu tinggal di dalam kami. Dan orang lain, keluarga kami boleh menikmati, komunitas dimanapun kami berada, boleh menikmati hasil dari buah itu. Kami percaya kuasa-Mu ya dan amin. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita percaya esok hari kita akan live dalam session-session yang luar biasa. Session 1 dan 2 kita akan terus belajar tentang iman, supaya iman saya dan saudara bertumbuh di dasar yang benar, yaitu batu karang yang teguh. Kita percaya kita ini dipimpin oleh Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, Roh yang hidup, Roh yang memerdekakan, Roh yang memberi hidup dan yang menyegarkan jiwa saya dan saudara. Mari saudara, kita jangan sampai mengalami seperti yang kisah sebuah Raja Salomo tadi. Tapi kita mau bangkit serukan nama Yesus. Kita angkat pujian bangkit serukan nama Yesus. Dengan segenap hatimu kita nyanyikan pujian ini saudara. Kita percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju. Kita buat iblis gemetar. Terima kasih yang sudah bergabung.
Kita mau ajak teman saudara kita untuk bergabung supaya kita semua mengalami janji Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan senantiasa turun. Urapan yang baru selalu turun buat saya dan saudara. Karena kami percaya program Kasih Kristus ini kami dasari dengan kasih Tuhan yang benar-benar memimpin kami kepada seluruh kebenarannya. Haleluya. Tak buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, katakan menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Apa yang menjadi musuh saudara? Dalam nama Yesus engkau menang di dalam nama Yesus. Musuh kekhawatiran, musuh kecemasan, kita akan dimenangkan Tuhan karena dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Yes, haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang memberi kemenangan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Haleluya.